Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat zona cuan dimanapun kalian berada. Kita memasuki di akhir-akhir bulan Mei nih. Meinya agak panjang soalnya tanggalnya sampai 31 yang nunggu gajian ya harap bersabar. Tinggal 2 hari lagi, ting, udah ada gajian masuk di rekening. Atau mungkin sudah ada yang gajian di akhir bulan kemarin. Nah, eee, tetap dijaga finansialnya jangan sampai jebol-jebol terus ya teman-teman semuanya. Dan kali ini kita akan membahas apa teman-teman? Kita akan membahas bagaimana kita keluar dari problematik hutang nih. Hutang ini memang sih benar-benar bikin apa ya, bikin runyam kehidupan ya, runyam kehidupan. Tapi bukan berarti tidak bisa dipecahkan dan tidak bisa diselesaikan, kan gitu. Lalu apa saja sih yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan hutang-hutang kita? Oke teman-teman semuanya, yang pertama langkah yang harus kita lakukan adalah evaluasi nih teman-teman. Kenapa harus evaluasi? Ya ini sangat penting kita gunakan biar kita tahu ketika finansial kita hancur karena hutang, itu hutangnya digunakan untuk apa? Iya, utangnya digunakan untuk apa nih? Apakah untuk foya-foya, beli barang-barang branded, beli, kebutuhan-kebutuhan yang kita inginkan tapi tidak begitu dibutuhkan? Atau mungkin untuk meningkatkan status sosial? Atau bahkan mungkin yang sekarang lagi tren itu untuk judi online? Ini malah tambah parah lagi. Karena apapun alasannya ketika kita berhutang, kita punya tanggung jawab untuk mengembalikan, itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Dan alasan, kita mengevaluasi biar kita itu tahu kesalahan yang kita lakukan dan jangan sampai terulang lagi di kemudian harinya. Yang paling parah itu ya kalau digunakan untuk foya-foya lah, untuk menunjang, eee, penampilan, menunjang status sosial, meningkatkan status sosial, ini sebenarnya hal-hal yang tidak tidak penting sama sekali, hal-hal yang tidak penting sama sekali. Apalagi kalau terjerat di judi online, banyak sekali ya teman-teman itu terjerat hutang itu di judi online yang sekarang ya, terutama cowok nih, terutama cowok. Lalu, dengan evaluasi ini diharapkan segera menyadari kesalahan dan segera untuk memperbaiki memperbaiki pola hidup yang sekiranya membebani finansial kita. Ya, pola hidup yang membebani finansial kita itu sebenarnya itu lifestyle sih, teman-teman. Nah, disinilah kita mengevaluasi, setelah kita evaluasi kesalahan-kesalahan kita ketemu, ada niatan untuk berhenti. Berhenti dengan gaya hidup atau pola-pola pemborosan ekonomi itu biar kita tidak lagi terjerat di hutang ke depannya. Lalu setelah evaluasi apa? Yang setelah evaluasi kita take action nih teman-teman. Kita nggak usah terlalu terlarut-larut dalam pikiran pusing bagaimana caranya untuk, membayar hutang karena diapa-apake. Apa sih diapa-apake? Karena apapun karena apapun itu, hutang itu mutlak kesalahan kita, nggak ada. Hutang itu karena orang lain okelah, kalau mungkin hutang karena, biaya pendidikan atau karena ada yang sakit itu adalah emergency loan ya, pinjaman darurat. Karena ini berhubungan dengan nyawa dan berhubungan dengan kualitas sumber daya. Biasanya seperti itu. Tetap ada seperti itu hutang untuk pendidikan anak-anaknya atau hutang untuk kesehatan. Itu pasti ada. Nah, ketika kita take action, apa sih yang akan, kita lakukan? Nggak usah terlalu banyak mikir teman-teman. Ketika kalian mempunyai ide, langsung lakukan. Tapi idenya apa? Yang pertama itu tambah income. Pasti itu. Ketika kita mempunyai hutang dan income kita itu, sama-sama terus, ya susah untuk kita menaikkan, atau mempercepat selesainya hutang-hutang itu. Naikkan income ini sesuatu yang wajib,
menaikkan income. Bagaimana cara kalian menaikkan income? Sesuai dengan kapasitas kalian. Misalnya kalian itu seorang wirausaha atau wira swasta, ya coba untuk menaikkan income dengan berwirausaha sesuatu yang baru, yang paling mudah dan paling cepat untuk laku. Dan ini biasanya itu duitnya kecil, untungnya kecil, tapi dicari orang setiap hari. Biasanya seperti itu, mengandalkan cash flow lah teman-teman. Ketika kita punya hutang, kita nggak mungkin lah punya usaha yang bisa berkembang atau usaha-usaha yang gede. Kalau utang yang gede, usahanya memang gede, tapi apakah hasilnya itu mampu untuk menutup itu? Belum tentu juga. Dan poinnya di sini adalah ketika kita mempunyai hutang, langkah pertama naikkan income. Lalu langkah kedua apa? Langkah kedua minimalisir pengeluaran. Ini yang paling penting. Meminimalisir pengeluaran. Kita membeli sebuah barang itu yang betul-betul kita butuhkan, bukan kita inginkan. Ini poinnya di sini. Kadang-kadang kita itu terjebaknya di sini. Kita pengen beli ini, beli itu, beli ini. Ketika kita scroll di TikTok atau scroll di e-commerce ya, pengen ini, klik, pakainya pay later, nambah hutang lagi. Terus bagaimana mau selesai nih? Bagaimana mau selesai? At least paling enggak itu turunkanlah biaya konsumtif kalian. Ini wajib. Menurunkan biaya konsumtif ketika kita punya hutang ini wajib loh hukumnya teman-teman. Selain menambah income, ya wajib untuk menahan segala macam keinginan. Biaya konsumtif harus ditekan habis sampai hutang itu lunas, dan setelah hutang lunas ya jangan terjebak di situasi yang sama lagi. Ngapain suka banget dalam kondisi berhutang. Kalau selesai nantinya selesai, ya sudah selesai, jangan sampai berhutang lagi. Cita-citanya kan gitu, biar nggak begitu punya duit, atau mungkin barang-barangnya nggak ada yang lux atau mewah, ya enggak masalah, yang penting nggak punya utang. Nah, itu yang pertama tadi kita simpulkan ya teman-teman semuanya. Kita simpulkan yang pertama langkahnya itu adalah evaluasi. Yang kedua, take action. Take action itu meliputi menambah income dan mengurangi biaya konsumtif. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga barulah kita berdoa, menyadari kesalahan-kesalahan kita kepada Yang Maha Kuasa dan minta dibukakan kembali pintu rezeki ketika kita susah seperti ini. Biasanya sih ingat sama yang ngasih rezeki nih teman-teman semuanya. Ya ketika kita mengakui kesalahan dan kita berusaha untuk balik lagi pada kondisi normal dan mungkin bisa di atas, tidak pernah lepas dari campur tangan Tuhan. Itu yang paling penting. Artinya apa? Artinya ikhtiar dulu lah. Kalian ikhtiar dulu. Setelah ikhtiar barulah pasrahkan. Doa. Panjatkan doa kalian menuju ridhonya ya, menuju ridhonya. Itu sebuah mekanisme yang ideal ya. Ikhtiar lahir, ikhtiar batin. Well, gimana kalian yang masih punya hutang? Moga-moga aja rangkuman ini termasuk rangkuman sih teman-teman semuanya ya. Karena piece per piece-nya atau bagian per bagiannya sebenarnya kemarin udah kita jelaskan di video-video yang sebelumnya. Tapi di sini akan kita rangkum menjadi satu part video biar kalian lebih mantep, lebih jelas gitulah. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasinya biar kalian yang pertama tahu ketika kita posting video terbaru. Zona Juan undur diri, see you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.